Pemerintah Indonesia dan Thailand resmi menyepakati roadmap kemitraan strategis 2026 hingga 2030 sebagai pedoman penguatan hubungan bilateral dalam 5 tahun mendatang. Kesepakatan tersebut memperluas kerjasama strategis di berbagai sektor, mulai dari ketahanan pangan, energi, ekonomi digital, hingga konektivitas. Indonesia dan Thailand sepakat memperluas kerjasama strategis di berbagai sektor, mulai dari ketahanan pangan, energi, ekonomi digital, hingga konektivitas. Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan bilateral Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 3 Agustus 2026. Pertemuan bilateral juga menghasilkan sejumlah capaian konkret yang menjadi landasan kerjasama Indonesia dan Thailand dalam beberapa tahun ke depan, yang dituang dalam roadmap kemitraan strategis 2026-2030. Kerjasama ekonomi tetap menjadi pilar utama hubungan bilateral kita. Kami optimis target perdagangan sebesar US dollar 20 miliar pada tahun 2030 dapat dicapai melalui implementasi roadmap kemitraan strategis. Kami juga sepakat memperluas investasi, meningkatkan akses pasar, mempererat kemitraan antar pelaku usaha, antara lain dengan menyelenggarakan Joint Trade Commission yang pertama kali dalam sejarah, sebagai mekanisme untuk membahas peluang bisnis dan mengatasi berbagai hambatan perdagangan. Sementara itu, Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul juga mengusulkan agar Thailand-Indonesia Energy Forum kembali digelar setelah 12 tahun vakum. Forum tersebut diharapkan dapat kembali menjadi wadah untuk memperkuat kerjasama energi dan hubungan bilateral antara Thailand dan Indonesia. On energy security, please bear with me a little more. They have provided 15 pages, which represent 1 page per year that we have absent. So on energy security, I would like to propose that we have the resumption of Thailand-Indonesia Energy Forum, which was last held in 2014. It was 12 years ago in Bangkok. So we should resume that meeting again to increase energy cooperation covering natural gas, coal, and future energy sources. Indonesia dan Thailand berkomitmen meningkatkan pemanfaatan transaksi mata uang lokal untuk meningkatkan efisiensi perdagangan dan investasi. Presiden Prabowo menilai kedua negara memiliki peluang besar untuk saling melengkapi dalam pengembangan industri halal. Persahabatan Indonesia dan Thailand terus berkembang melalui dialog, kerjasama, dan komitmen untuk melangkah bersama. Pertemuan antara pemimpin ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi dalam menghadapi berbagai tantangan kawasan. Tim Liputan Metro TV. Indonesia dan Thailand sepakat untuk membentuk Joint Trade Commission untuk mengejar target perdagangan bilateral sebesar 20 miliar dolar Amerika Serikat pada 2030. Forum ini disiapkan untuk membuka peluang bisnis baru sekaligus memangkas berbagai hambatan perdagangan di antara kedua negara. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV, ada Sheha Al-Hadar, langsung dari Istana Negara Jakarta. Selamat sore Sheha, apa yang ditawarkan pemerintah Indonesia kepada pelaku usaha Thailand agar target perdagangan ini bisa tercapai? Selamat sore Andrew dan juga pemirsa. Tentu yang paling utama ditawarkan oleh pemerintah Indonesia kepada para investor adalah iklim investasi yang aman. Di mana memang iklim investasi di Indonesia ini menjadi penentu untuk menarik investor agar lebih banyak berinvestasi ke Indonesia, dan ini sudah dikatakan baik oleh Presiden Prabowo Subianto serta jajaran dari pemerintahan Indonesia. Nah, kita mengetahui bersama bahwa Joint Trade Commission atau GTC ini baru saja disepakati oleh Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand beberapa waktu lalu, yang fungsinya adalah tentunya untuk meningkatkan investasi baik di Indonesia maupun juga di Thailand, kemudian juga mengurangi ataupun menyelesaikan adanya trade barriers atau hambatan perdagangan antar kedua negara dengan target hingga 20 miliar dolar pada tahun 2030. Dan selain itu juga fungsi dari GTC ini adalah untuk memfasilitasi adanya peningkatan ekspor dan impor hingga tentunya memastikan bahwa adanya investasi dua arah antara Indonesia dan juga Thailand. Nah, kemarin dalam forum bisnis antara Indonesia dan Thailand,
Thailand, utusan khusus Presiden Hashim Joyo Hadikusumo juga kembali meyakinkan para investor untuk berinvestasi di Indonesia dengan jaminan bahwa pemerintah Indonesia ini akan memegang teguh komitmen antara pemerintah dan juga para investor dan memastikan bahwa Indonesia ini memiliki iklim investasi yang aman. Bahkan Hashim juga menyebut bahwa Indonesia ini sangat terbuka luas bagi para investor untuk berinvestasi ke dalam negeri di berbagai bidang, mulai dari ketahanan pangan, energi, hingga sumber daya lainnya yang tentunya ini dapat meningkatkan kerjasama antara kedua belah negara. Untuk selengkapnya kita bisa dengarkan ungkapan dari utusan khusus Presiden Hashim Joyo Kusumo berikut ini. It's a fact that Indonesia has, in its 75 years of sovereignty, we've adhered to a policy of what we call non-alignment. In other words, we are a country which is strictly neutral. And because we adhere to this policy of non-alignment, strict neutrality, we welcome all companies from all countries around the world to invest, almost all countries. But we welcome companies from Russia, we welcome companies and investors from China, we welcome American companies, European companies, Chinese companies, Japanese companies, Australian companies. And we can assure all investors and trading partners of our reliability and the fact that your investments are safe. Your investments are safe and will be forever safe in Indonesia. Andrew dan juga pemirsa, selain meyakinkan para investor untuk berinvestasi di Indonesia dan meyakinkan bahwa Indonesia ini memiliki iklim investasi yang aman, kemarin Hashim Joyo Hadikusumo juga menawarkan para investor dari Thailand untuk berinvestasi ke pasar karbon Indonesia, di mana ia mengatakan bahwa Indonesia ini sedang mengembangkan pasar karbon sebagai bagian dari transisi menuju ekonomi yang rendah emisi, sehingga memang Hashim kemarin sempat menawarkan kepada investor dari Thailand untuk membeli kredit karbon dari proyek-proyek di Indonesia, kemudian juga berinvestasi pada proyek konservasi hutan, energi terbarukan hingga pengurangan emisi. Nah, ini merupakan salah satu jalur ataupun juga sektor yang dikembangkan untuk meningkatkan kerjasama antara Indonesia dan Thailand itu tadi. Kemudian juga Hashim meyakinkan para investor bahwa Indonesia dan Thailand ini dapat membentuk rantai pasok regional yang lebih kuat di tengah dinamika global yang saat ini terjadi, sehingga kerjasama antara Indonesia dan Thailand dan juga negara-negara ASEAN lainnya ini dapat terus terjalin dengan lancar meskipun saat ini banyak sekali dinamika yang terjadi dan juga konflik yang terjadi di dunia. Nah, tentunya ini merupakan langkah-langkah Indonesia untuk meyakinkan para investor bukan hanya dari Thailand namun juga dari berbagai negara untuk berinvestasi ke Indonesia dan memastikan bahwa pemerintah Indonesia akan memegang teguh komitmennya kepada investor. Sementara itu, Andro, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Syekh Al-Hadar melakukan langsung dari Istana Negara Jakarta. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.